Bagaimana manusia berbicara? Nah, kalau ditanya seperti ini, jawabannya tidak simpel karena aspek berbicara ini berkaitan dengan fungsi otak. Hal pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan sistem saraf di dalam otak itu sendiri. Di dalam otak itu ada yang disebut dengan bata otak dan juga korteks cerebral atau cerebral cortex. Nah, kita singkirkan dulu batang otak. Kita akan membahas mengenai korteks cerebral. Nah, korteks cerebral ini fungsinya terkait dengan intelektual dan bahasa. Ada dua sistem hemisfer, hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Djarjo Wijoyo, yang bersangkutan mengatakan bahwa yang dominan adalah hemisfer kiri. Meskipun kita tahu bahwa ada orang kidal gitu ya, dia tidak membahas lebih jauh. Tetapi dalam bukunya psikolinguistik satu lagi ya, dari Abdul Cair, kita mendapati bahwa ada kategorial yang berbeda. Bahwa orang kidal itu sistem saraf yang dominan bukan hemisfer kiri tetapi hemisfer kanan. Kita sepakati dua-duanya gitu ya. Jadi otak dominan ini nantinya hemisfer yang paling dominan akan menangani lebih banyak mengenai bahasa. Gitu ya. Jadi ada dua hemisfer yang saling terhubung, dua-duanya saling melengkapi, tapi ada salah satu saja yang dominan. Nah, kedua hemisfer ini dihubungkan oleh apa yang disebut dengan corpus callosum gitu ya. Jadi corpus callosum ini semacam kabel atau fiber. Ada sekitar 200 juta fiber yang saling terhubung antara hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan. Nah, karena nanti kalau kita bicara mengenai hemisfer kiri akan mengatur cara kerja segala aktivitas bagian tubuh bagian kanan. Sedangkan sebaliknya hemisfer kanan akan mengatur aktivitas kinerja tubuh di bagian kiri. Tetapi mata dan telinga bekerja secara berbeda. Jadi kalau mata dua-duanya terhubung baik ke hemisfer kanan maupun ke hemisfer kiri. Telinga juga demikian. Nah, mata biasanya meskipun dua-duanya terhubung, tetapi dia akan memiliki jumlah yang berbeda. Mata kiri otomatis ya, akan lebih banyak terhubung ke hemisfer kanan. Sedangkan mata kanan akan lebih banyak terhubung ke hemisfer kiri. Meskipun dua-duanya terhubung. Nah, ini nanti yang kemudian akan membantu kita memahami bagaimana cara bahasa bekerja. Nah, dari situ kemudian kita nanti akan memahami dari hemisfer kanan dan kiri. Nanti kita akan mendapati beberapa bagian. Bagian yang depan di sini disebut dengan lobe frontal. Fungsinya adalah terkait dengan kognisi. Sedangkan bagian area dekat dengan telinga disebut dengan lobe temporal. Fungsinya adalah terkait dengan pendengaran. Di bagian ini, atas ini ada disebut dengan parietal. Jadi soma estetik gitu ya, berkaitan dengan aspek-aspek pergerakan dari tubuh gitu ya. Rasa sakit dan seterusnya dikendalikan oleh lobe parietal. Sedangkan yang terakhir adalah lobe occipital yang menangani ihwal penglihatan. Ini nanti akan terhubung ke dalam sistem berbahasa kita. Itu yang kemudian perlu kita pahami bersama-sama. Dan di dalam otak itu ada yang disebut dengan gyrus dan juga sulcus. Gyrus itu semacam gundukan, sedangkan sulcus itu bagian yang seperti lembah gitu ya. Ini nanti berfungsi untuk mengantarkan bahasa baik yang kita terima secara lisan maupun yang kita terima secara tulisan. Nah, kita akan membahas dulu mengenai bagaimana cara kerja ketika manusia berbahasa. Ketika manusia berbahasa, otomatis ya, nanti yang kemudian akan dilakukan adalah menyiapkan instrumen-instrumen dari sistem berbahasa itu sendiri. Dia akan memberikan kode semantik gitu, yang diolah berisi mengenai maksud atau proposisi apa yang hendak disampaikan. Nah, biasanya ini diolah di area Wernicke. Di area Wernicke di bagian sedikit ke belakang ini ya. Nah, setelah itu, ketika manusia sudah merumuskan ide gagasan apa yang disampaikan, kode semantik sudah berjalan, maka nanti akan diantarkan menuju ke area Broca. Yang mengantarkan adalah fasciculus arcuat itu ya. Semacam garis lurus menuju dari Wernicke, area Wernicke dan juga area Broca. Nah, area Broca ini adalah area yang khusus dipergunakan untuk berkaitan dengan aspek berbahasa. Disinilah kemudian kalimat-kalimat dirancang. Berapa kemudian
aspek yang diperlukan, berapa milidetik waktu yang diperlukan untuk memproduksi sebuah bunyi. Semuanya nanti akan dikendalikan dari area broca. Nah, area broca nanti akan menghubungi sebuah tempat yang disebut dengan area motor ya, tepat di paling atas di kepala kita gitu. Jadi nanti area motor inilah yang akan menggerakkan dari mulai sistem di laringal kita, paru-paru menuju ke faring gitu ya, dari tenggorokan, kemudian naik sampai ke mulut gitu. Ini semua nanti aspek-aspek di dalam berbahasa akan dikendalikan oleh motor area, dan motor area nanti akan dihubungi oleh yang disebut dengan area broca. Disitulah kemudian mulai bekerja untuk memproduksi sebuah ujaran. Kurang lebih demikian. Bagaimana kalau kita menjawab pertanyaan bagaimana seorang manusia memproduksi ujaran atau bagaimana manusia berbicara?